Hai semua, di video ini kita akan membahas mengenai salah satu cara mempersingkat input validation sehingga sistem yang kita buat tidak menerima input dalam format yang aneh-aneh yang bisa attract bugs, tapi kita juga tidak dipusingkan dengan code yang banyak. Kita bisa kenal dengan sebutan modul third party karena modul ini tidak berasal dari standar library-nya Python, melainkan kita harus install sendiri. Salah satu cara installnya adalah menggunakan pip atau pip. Tapi sebelum kita kenalan dengan third party modulnya, kita perlu tahu dulu basic input validation di Python itu seperti apa sih? Untuk perbandingan apakah belajar tentang modul ini membantu atau jatuhnya sama aja. Jadi biar kita juga lebih semangat belajarnya. Oke, anggap aja kita membutuhkan data tentang umur dari user atau pengguna. Kita minta user untuk memasukkan umur mereka ke dalam sistem melalui user interface. Maka sebagai contoh simpelnya, code kita akan terlihat seperti ini. Contoh code tersebut menggunakan f-string, itu juga kenapa ada letter F di function print, fungsinya untuk interpolation, karena saya langsung memasukkan variable di dalam output. Dari contoh tersebut, kita bisa lihat bahwa perlu banyak seleksi yang dilakukan untuk validasi input dari user agar data yang kita terima memiliki tipe data yang sesuai. Code tersebut akan terus meminta inputan sampai inputan yang dimasukkan sesuai dengan permintaan. Jadi tidak ada limit atau maksimal attempt. Tidak ada waktu maksimal untuk mengisi atau timeout. Jadi misal kita mau buat semacam mini games, misal tebak-tebakan soal matematika dasar, jadi kurang seru kalau misal tidak ada limit dan timeoutnya. Oke, nah tadi kan kita sudah lihat contoh standar code menggunakan Python. Saya rasa udah waktunya bagi kita untuk kenalan dengan third party modul yang bernama PyInput Plus atau bisa disingkat PyIP. Jadi PyInput Plus ini kita perlu install terpisah dengan cara berikut dan harus diimport seperti modul-modul lain yang harus diimport di bagian awal code karena Python baca code dari atas. Jadi kita langsung import aja. Oke. Tidak seperti function input pada Python yang kita harus tentuin validasinya sendiri, PyInput Plus sudah membawa bermacam pilihan input yang bisa langsung kita pakai. Jadi langsung kita bahas aja beberapa function yang bisa kita pakai dalam PyInput Plus. Yang pertama ada input str yang merupakan function umum yang kita bisa custom juga. Kedua ada input num yang hanya menerima inputan berupa angka. Ketiga input choice yang menampilkan beberapa pilihan yang harus dipilih oleh user. Keempat ada input menu yang menampilkan menu. Kelima ada input datetime untuk tanggal dan waktu. Keenam input yes no untuk pilihan. Ketujuh ada input bool untuk masukkan true dan false. Selanjutnya ada input email, input file path, juga input password yang juga bisa kita gunakan untuk memasukkan informasi yang sensitif seperti PIN, password, nomor kartu kredit, dan lain-lain. Jadi nanti tercetaknya bintang. Nah, sekarang kita lihat bentuk code dengan kasus yang sama tapi menggunakan PyInput Plus. Jangan lupa untuk diimport dulu. Seperti yang tadi kita singgung di awal, misal kita perlu untuk membuat mini games yang bisa kita atur timeoutnya kapan, kemudian juga maksimal attempt-nya berapa. Di PyInput Plus itu semua bisa kita set sesuai kebutuhan menggunakan argumen limit, timeout, dan default. Caranya adalah seperti berikut. Penjelasan dari code tersebut adalah seperti berikut. Limit sama dengan 2, maksudnya adalah maksimal kesempatan yang diberikan hanya 2 kali. Soal 2 kali input namun tetap tidak memasukkan nilai yang sesuai, maka akan terisi oleh nilai yang kita taruh di argumen default, yang mana nilainya adalah 5. Timeout 10 bermaksud untuk membatasi waktu untuk user memasukkan angka selama 10 detik. Jadi angka dalam hitungan detik. Default adalah nilai yang akan otomatis sistem gunakan untuk mengisi data yang kosong. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat error retry limit exception, itu artinya kalian sudah menghabiskan kesempatan input. Sedangkan untuk error timeout exception, berarti kalian sudah kehabisan waktu untuk memberikan input. Oke. Dokumentasi yang lebih lengkap tentang PyInput Plus kalian bisa lihat di PyInput Plus documentation, linknya ada di description box. Di sana juga ada beberapa argumen untuk input number seperti float, integer, dan sebagainya. Jadi bisa menggunakan argumen seperti minimal, maksimal, lebih besar, lebih kecil, dan lain-lain. Kunjungi juga channel Woman with a Backpack. Di sana saya suka bikin video share tips tentang computer science,
bahas-bahas tentang apa aja sih stereotip yang sering melekat sama anak IT, tips belajar juga. Jadi kalau ada yang suka konten ngobrol-ngobrol ringan di sela-sela waktu belajarnya, boleh dicoba ditengok channelnya karena videonya cuma 5 menitan. Oke, thank you guys.